Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Firman Ambarita. Oke teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya di bawah YouTube channel ini yang ada tombol merah tulisan subscribe, like videonya, dan jika kalian ada pertanyaan ataupun komentar silahkan tuliskan di bawah video ini. Lalu share videonya karena informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat kita semua ya, bagi kalian yang mungkin ingin melakukan pengeboran sumur bor dengan cara manual ya. Oke, jangan lupa juga ya kalian nyalakan lonceng notifikasi yang ada di bawah video ini, yang ada tombol lonceng, agar kalian ya selalu terima update terbaru dari YouTube channel Firman Ambarita. Tentunya saya akan membagikan informasi yang bermanfaat buat kita semua ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya saya ingin update pekerjaan saya terkait pembuatan sumur bor ya secara manual tanpa menggunakan alat khusus ya. Di sini saya menggunakan pipa paralon ukuran 2,5 in. Di sini saya gunakan pipa paralon PVC merek Ruchika. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya pengeboran ini sudah saya lakukan sejak beberapa waktu yang lalu ya, 2 hari, karena nggak nyampe 2 hari ya kayaknya, karena saya di sini mengerjakannya sambilan saja. Sebelumnya dalamnya sudah mencapai 4 meter dan sore kemarin sudah saya lakukan pengeboran dan kedalamannya sudah mencapai 6 meter ya. Target saya 8 meter atau 10 meter kurang lebih begitu. Dan sore kemarin di sini pada saat kita lakukan pengurasan ya, dan sudah keluar pasir-pasir kasar dan kemudian keluar juga pasir-pasir halus. Dan dari tutorial yang saya lihat ya dari YouTube yang sudah pernah eksis sebelumnya, jika sudah keluar pasir halus berarti kita sudah menembus mata airnya ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah teman-teman, untuk bisa melakukan pengeboran seperti ini, alat yang harus kita persiapkan tentu saja pipa paralon ukuran 2,5 in. Dan di sini pipa paralonnya sudah saya sambungkan ya. Ini sudah saya sambungkan 2 pipa paralon, jadi totalnya ada 8 meter. Oke, sorry teman-teman ya. Ini di bagian belakang masih acak-acakan, masih menjadi gudang material ya. Ini seperti yang kalian lihat, ini alat-alat tukang saya ya. Ini peralatan pertukangan yang saya gunakan. Nah, di ujung pipa paralon ini kita buatkan mata bor manualnya ya. Bisa saya lihatkan seperti ini. Nah, ini dia. Ini bisa kalian lihat. Jadi di ujung pipa ini kita runcingkan seperti ini. Dan untuk bisa meruncingkan seperti ini kalian bisa menggunakan gergaji atau bisa juga menggunakan gerinda ya. Di sini saya gunakan gerinda biar lebih cepat. Nah, nanti pada saat kalian ingin membuat lubang baru, kalian nanti tancapkan seperti ini. Lalu kalian putar-putar seperti ini ya. Dan kalau kondisi tanahnya masih kering, saya sarankan kalian lakukan penyiraman terlebih dahulu. Dan jika kondisi tanahnya sudah agak lembab, kalian tinggal putar-putar seperti ini ya. Dan tanahnya nanti akan menempel di bagian dalam pipa ini. Nanti untuk bisa mengeluarkan tanah dari dalam sini, kalian tinggal ketok-ketok saja, atau kalian masukkan alat atau mungkin bambu atau alat lainnya untuk mencongkel tanah dari dalam pipa ini ya. Nah, semakin dalam pengeboran yang kita lakukan, nanti saya sarankan kondisi tanahnya harus agak lembab ya. Karena kenapa begitu? Jadi supaya nanti tanah-tanah yang ada di dalam lubang ini bisa masuk dan menempel di dalam pipa ini, sehingga tanah yang ada di dalam lubang sumur bor ini bisa ikut ke dalam pipa ini, jadi bisa kita buang keluar. Jadi di sini di sini saluran lubang sumur bornya, nanti tanahnya bisa kita
buang di samping sini ya. Dan karena kondisi bagian sini sudah saya tutup rapat, sebelumnya ini sudah saya buatkan lubang ya. Ini sudah saya buatkan lubang agar air yang dari lubang sumur ini bisa keluar ke dalam kamar mandi. Karena kamar mandinya sudah saya lakukan pemasangan dan pengeboran, jadi lubang ini saya tutup. Jadi nanti kalau misalkan ada air atau kotor yang keluar dari dalam sumur ini kita keluarkan dari jalur sini ya. Lalu kita ambil kotorannya atau tanah yang keluar dari sini kita buang ke luar rumah ya, atau bisa kita keluarkan dari saluran pembuangan yang ada di kamar mandi. Oke teman-teman, ikuti terus pengeboran yang saya lakukan. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan pengeborannya dengan sempurna, karena sudah mencapai kedalaman 6 meter ya. Mudah-mudahan 8 meter atau lebih nanti kita sudah mendapatkan sumber air yang bersih. Oke, ikuti terus videonya, jangan kemana-mana teman-teman ya. Untuk melakukan pemotongan pipa pengeborannya, kita menggunakan gerinda ya. Dan bisa kita lihat ya di bagian ujung ini, karena kita kemarin melakukan pengeboran ketemu batu atau pasir kasar, sehingga membuat ujung pipa ini menjadi melewet ya, atau kalah dari permukaan pasirnya. Oke, ini akan kita lakukan pemotongan. Setelah kita lakukan pemotongan, nanti kita runcingkan kembali di bagian ujungnya. Oke, kita lakukan pemotongan terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, di sini sudah kita lakukan pemotongan dan sudah kita lakukan peruncingan di bagian pipa paralonnya. Selanjutnya kita lakukan atau kita lanjutkan pengeboran sumurnya kembali ya. Oke, ikuti teman-teman ya. Pengeboran kembali, dan ini akan kita masukkan terlebih dahulu pipanya ke dalam lubang sumurnya. Oke, ini total panjang pipa paralonnya ada 8 meter. Ini sambungan pertama ke pipa paralon yang kedua ya. Nah, ini sudah mentok ya. Jadi dari sini ke sini ini panjangnya kurang lebih 2 meter ya. Oke, ini kita lanjutkan pengeborannya. Jadi teman-teman, untuk melakukan pengeboran menggunakan pipa paralon ini, kita harus putar ke kiri atau putar ke kanan ya. Oke, dan nanti kita akan melakukan pengisian air di sini ya, supaya nanti kotoran yang ada dari dalam sumur ini akan terangkat semua ke bagian atas ya. Oke, ini kita lakukan pemutaran seperti ini,
Dan ini bisa kita lihat kondisi pipanya yang baru masuk sebatas ini, atau bisa kita lihat tandanya di bagian atas ini masih kelihatan ya. Oke, ikutin terus videonya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita sudah menemukan pasir-pasir halusnya ya. Bisa kalian lihat ini di pipa paralonnya. Pasir-pasir halusnya sudah pada keluar ya. Dan air yang keluar juga sudah nggak terlalu keruh. Ini udah terlihat jernih ya. Ini kita hentak-hentakkan terus supaya pasir-pasir yang ada di dalam pipa ini bisa kita keluarkan ya. Oke, kita lihat untuk air yang keluar ini sudah nggak terlalu keruh lagi, dan air yang keluar juga sudah mulai agak jernih teman-teman ya. Dan air yang keluar juga terasa lebih dingin. Dari kemarin kita sudah melakukan pengeboran sumur ya. Kita melakukan pengeboran sendiri ya, tanpa menggunakan jasa pengeboran. Jadi total pipa yang kita sambung ini ada 8 meter, dan saat ini ada sisa pipanya kurang lebih 50 cm ya. Artinya dari 8 meter hanya sisa 50 cm. Dan dikarenakan di sini kita sudah menemukan sumber mata airnya ya, sudah ketemu pasir, sudah kita coba lakukan penyedotan pasir-pasirnya, tapi nggak habis. Akhirnya kita memutuskan untuk menyelesaikan pengeboran, dan kita akan potong 50 cm ya, dan nanti akan kita lakukan pengurasan langsung supaya airnya bisa langsung keluar untuk air bersihnya. Oke teman-teman, kita potong terlebih dahulu pipanya ya. Oke teman-teman, pipanya sudah kita lakukan pemotongan 50 cm, dan saat ini kita akan melakukan pembuatan casingnya ya. Jadi supaya airnya bisa masuk ke dalam pipa ini akan kita lubangi sampai kurang lebih sampai sini ya. Ini kita lakukan pelubangannya menggunakan mesin gerinda. Kita sudah melubangi casing pipa sumur bornya ya. Ini sudah kita buat lubang-lubang pada casingnya. Ini kurang lebih 2 meter ya. Jadi nanti di bagian bawah ini air akan masuk dari sela-sela lubang yang sudah kita buatkan. Oke.
langsung saja kita angkat pipanya, kita masukkan ke lubang sumur bornya ya. Nah teman-teman, kita akan memasukkan pipa ini ke dalam lubang sumur bornya ya. Kita masukkan pelan-pelan. Oke, ini pipanya sudah kita tanamkan. Selanjutnya kita akan memasukkan pipa penyedot ke dalam casingnya ya. Oke teman-teman, saya akan menurunkan mesin dari atas kamar mandi dulu ya. Gini ya. Oke teman-teman, pipa penyedot sama mesin air sudah kita pasang rangkaiannya. Dan saat ini kita akan melakukan penyedotan air dari dalam sumur bor. Tadi sudah kita lakukan pemancingan dan airnya sudah agak naik sedikit ya. Ini langsung kita coba teman-teman ya. Oke teman-teman, ini airnya masih terlihat keruh dan kita harus menguras airnya sampai bersih teman-teman ya, sampai airnya berwarna jernih. Nanti kalau airnya sudah berwarna jernih, baru kita selesaikan pengurasannya. Oke teman-teman ya, seperti yang kalian lihat ya, ini airnya sudah jernih dan sudah nggak berbau ya. Bisa kalian lihat airnya jernih banget. Sudah, ini tandanya airnya sudah layak untuk digunakan ya, baik untuk dimasak, baik untuk mandi ataupun untuk keperluan lainnya ya. Oke teman-teman, airnya jernih banget. Ini hasil karya sendiri teman-teman ya, mantap. Oke teman-teman, pembuatan sumur bor ini sudah selesai. Jadi kedalaman sumur bor ini 7,5 meter ya. Tadi sudah kita paksakan 8 meter, nggak bisa karena sudah ketemu pasir dan airnya juga sudah bagus. Lalu di sini kita sudah menemukan sumber air ya, dan kedalaman airnya tadi mungkin sudah 2 meter lebih ya. Dan casing sudah kita buatkan lubang-lubangnya supaya airnya bisa meresap lebih cepat. Dan sekarang kita sudah melakukan pengurasan sumur bornya, dan kita harus melakukan pengurasan ini sampai airnya berwarna jernih. Kalau misalkan air sudah berwarna jernih, nanti baru kita bisa menggunakan airnya ya. Tapi kalau misalkan airnya masih keruh, kita harus tetap nyalakan mesinnya sampai airnya berwarna jernih. Oke teman-teman ya, untuk pemasangan atau pembuatan sumur bor secara manual kita menggunakan pipa paralon ya. Saya ngebor sendiri, dibantu oleh istri saya untuk menurunkan paralonnya ya, karena atap dapur sudah kita tutup ya. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan gimana sih cara ngebor pipa paralon ya, nanti silakan kalian komentar di bawah video ini. Nanti ada beberapa tambahan alat ya yang harus kalian gunakan, dan alat itu sudah saya buat sendiri ya dengan menggunakan peralatan lengkap. Oke, jangan lupa subscribe, like videonya, share agar video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tetap terima update terbaru dari YouTube channel Firman Ambarita. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.